Terenten, terenten. Heh, lu belum nonton BNS Battle Club? Aduh bro, ketinggalan banget lu. Lu nggak ada kota, gue beliin. Ingat, nonton, like, comment, and subscribe. Karena apa? Subscribe itu gratis. Jelas disampaikan. Makanya lu bosong-bosong yang taji ayam terus kas masuk judi, bosong tuh salah. Itu juga kita bahas ke judi. Diam. Baik Ibu Cesi. Selalu meluas gimana mana. Sampaikan itu. Baik. Tanya orang-orang yang bermain judi pasti pernah menang. Mungkin sudah pernah menang. Welcome back to BBC Breakfast, bukan breakfast dong. Welcome back to BBC BNS Battle Club buat kalian semua penonton setia di rumah. Kembali dengan gua Agung di sini. Yoi, saya tidak sendiri. Saya bersama dengan anak-anak muda NTT yang luar biasa, pemuda-pemudi. Ya, ya kita akan kenalan dulu. Cantik sekali ya. Terima kasih. Ganteng sekali. Saya ganteng dan keren. Ingat itu, ingat baik-baik. Gitu. Baik, silakan. Oke, perkenalkan, halo semuanya, nama saya Cesi. Saya merupakan seorang pelajar, usia saya 18 tahun. Ngeri. Oke, halo teman-teman. Beta nama Junet Kapitan, usia 23. Sekarang siaran sih di TV. Oh, siaran di TV nasional, TVRI. Nice instrumen. Kita kedatangan penyiar nasional ya, Bapak Kapitan. Luar biasa. Saya kenal tuh beberapa orang kapitan di NTT ya. Nah, kita akan bahas sesuatu yang menarik sekali hari ini. Pastinya BBC itu selalu bahas sesuatu yang menarik. Tidak pernah yang tidak menarik. Pernah nonton? Pernah. Nonton juga ya? Iya. Sudah subscribe channel ini? Sudah subscribe? Subscribe dong. Pastikan subscribe, aktifkan loncengnya ya, karena subscribe itu gratis. Free. Kita akan bahas sesuatu yang namanya adalah judi. Janjikan kekayaan. Bukan judika ya? Iya, bukan judika tapi judi. Judi ini kalau kita tarik sejarahnya ya, sudah pastinya sudah lama ada di Indonesia maupun dunia. Dan beragamnya judi masuk ke Indonesia ketika ada perdagangan dari Belanda yaitu VOC datang ke Indonesia, dan itu makin beragam judinya. Jadi ada domino dan lain sebagainya, hal yang beragam itu judi-judi yang kita kenal sekarang kan lebih beragam lagi tuh. Betul. Nah, pandangan kalian sebagai anak-anak muda Indonesia atau NTT sendiri, judi menurut Anda gimana? Cesi. Tidak bisa. Kak Junet dulu boleh? Oke. Jadi kalau menurut beta secara pribadi judi itu apa ya? Bisa dibilang permainan. Jadi itu permainan yang memang untung-untungan, hoki gitu. Hoki ya. Ya, dan tadi seperti yang Kak Agung bilang bahwa judi itu sebenarnya sudah lama ada di muka bumi. Betul. Apalagi di Indonesia. Ya. Ketika Belanda datang, dan dulu pemerintah Indonesia tuh sempat 1620 loh, tahun 1620. Nah, kemudian di tahun 1970-an Kak Agung, pemerintah Indonesia tuh sempat menjadi fasilitator salah satu jenis judi. Jadi ada undian, ada lotre berhadiah. Baik. Nah, pemerintah waktu itu sempat menjadi fasilitator judi. Baik, saya persingkat bahwa Anda setuju ya judi ini dilakukan. Betul. Anda juga pelakunya. Baik, kita langsung ke Nona Cesi. Silakan Nona Cesi. Ya, terima kasih. Saya berbeda pendapat dengan Kak Junet. Jadi, Baik. saya rasa judi itu tidak baik. Jadi banyak dampak buruk yang bisa terjadi dan dampak buruk yang bisa dihasilkan dari judi sebenarnya. Begitu ya menurut harus Anda ya? dilarang, harus tidak boleh Dihilangkan dari muka bumi. Bisa juga karena tidak bermain judi, jadi saya. Oke, baik, ngeri. Kita sudah mendengar, kita sudah tahu bahwa mereka ada di posisi mana, dan sebentar ketika mereka berganti baju akan semakin jelas di mana mereka berdiri. So, jangan kemana-mana, tetap di BBC. Yo, what's up? Welcome back to BBC BNS Battle Club. Kembali lagi dengan gua Agung di sini, dan ada Bapak Kapitan di sini dan Ibu Cesi nih, ya. Sudah berganti baju, ada baju merah kontra, biru dengan pro, dan saya hitam. Netral saya. Saya memakai baju dari DLST mempromosi acara ini. Jangan lupa beli buat kalian-kalian yang di luar sana ya. Beli. Loh, udah beli? Belum? Belum. Habis ini beli apa ya? Oke.
Kita akan bahas kembali lagi mengenai judi nih. Ada pernyataan dari Ketua PBUMN nih, Arief Puyono, meminta pemerintah untuk melegalkan judi guna mendongkrak perekonomian Indonesia. Ya, akibat COVID nih. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Jadi sebagai tim kontra di sini, Yes. ini saya yakin bahwa pakai bahasa Kupang saya kan. Iya. Ya, supaya JBT nih yakin bahwa Indonesia itu adalah negara hukum. Ya, Negara hukum di saya juga percaya itu. 303 KUHP sendiri itu Baik. mengatur kalau judi itu dilarang. Jadi kalau Baik. sebagai negara hukum kita harus taat hukum kan? Betul sekali. Oke. Jadi memang Itu sudah konstitusi negara. dilarang oleh hukum. Jadi Iya. buat apa kita legalkan lagi? Buat apa kita pakai itu untuk Tapi ini membangun? pernyataan dari ketua ini. Iya. Begini Kak. PBUMN. Katong juga tahu kalau katong pung dasar negara ini Pancasila toh? Betul. Ya, sila pertama itu adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Ini jangan Kalau jangan kita main kuis di sini dong. ada namanya piramida Pancasila. Di Baik. bagian bawah itu Iya. ada namanya ketuhanan yang Maha Esa. Berarti katong pun dasar negara Iya. itu dasarnya pada dasar-dasar ketuhanan. Baik. Jadi dalam agama apapun itu dilarang sebenarnya. Baik. Sebenarnya di sila pertama itu, di situ bukan mengatur bahwa kita tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Iya. Pancasila ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya hanya meyakinkan kita bahwa Indonesia itu mengakui Tuhan yang Maha Esa walaupun berbeda-beda Tuhan itu agama. ada gitu. Betul. Dan kita tidak diatur bahwa kamu tidak boleh bermain judi, kamu tidak boleh ini dan itu. Itu adalah urusan pribadi gitu kan. Pilihan ya. Pilihan, betul. Jadi di Pancasila bukan mengurus soal judi, bukan mengurus soal tidak boleh berjudi. Itu cuman memberikan kebebasan kepada masyarakat Indonesia mau peluk agama apapun terserah. Berarti dengan tidak memanjang, Anda menyetujui bahwa pernyataan dari ketua ini. Yes, betul. Berarti secara tidak langsung tim pro mengatakan bahwa Pancasila itu pada sila pertama Kak menghina. No, bukan menghina. Justru beta memperkuat bahwa ada kekeliruan di tim kontra yang mengatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa dan sudah jelas bahwa kita tidak boleh berjuri di lewat sila itu. Tidak. Jadi di Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa dia bukan mengatur bahwa oke, beta pemeluk agama Islam, beta boleh begini. Karena itu adalah pribadinya ketong gitu. Dia cuma mengatur bahwa agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu tetap punya Tuhan yang satu gitu. Jadi kita tidak boleh. Katong punya Tuhan yang satu dan katong percaya kepada katong pun Tuhan. Dan semua agama pada dasarnya tidak melegalkan namanya adanya perjudian. Baik Titik Ibu sampai Cesi, di situ. kita tidak bahas agama di sini, Iya, kita bahas titik sampai tentang di situ. aturan saja. Ya, kalau kita melanggar hukum, pastinya kita melawan konstitusi. Iya. Ada hukumannya. Ada pasti. hukumannya. Ada hukumannya. Bagaimana? Sebenarnya kalau ketong lihat pernyataan dari siapa tadi FSPBUMN Yes. itu Arief Puyono. ya betul, Arief Puyono memang betul. Sebenarnya di pemulihan ekonomi nasional seperti sekarang banyak hal yang harusnya dilihat oleh pemerintah dan dirubah gitu. Karena memang kita harus menyesuaikan dengan kondisi. Yeah. Bahkan tadi kita sempat bilang di awal bahwa pemerintah, saya dulu pernah jadi fasilitator loh untuk salah satu melakukan jenis ini. judi ini, yaitu undian, berhadiah gitu. Dan memang kita harus belajar juga kan dari negara-negara lain. Kalau kita mau jadi negara yang lebih maju dalam banyak hal sebenarnya. Cuman kalau yang sekarang kan lagi dibahas soal judi. Nah, judi itu dia juga punya dampak yang besar terhadap peningkatan ekonomi maaf Indonesia. kita potong sebentar. Kalau kita mau bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah melegalkan judi itu sendiri, misalnya Singapura Kak. Singapura itu mereka kenapa melegalkan judi? Karena mereka punya sumber daya alam itu sebenarnya terbatas. Jadi mereka pakai itu judi, kasino-kasino tersebut hiburan agar menarik devisa pengunjung-pengunjung negara lain untuk turis, bisa datang, dan itu dari situ tuh pajak. Nah, kita lihat Indonesia itu unit, kalau bisa dicek unik UMKM ya maksudnya unit tadi. usahanya 99% unit usaha itu dipegang oleh UMKM. Kalau kita mendukung unit usaha besar seperti kasino dan tersebut, Seharusnya termana mendukung itu juga 99%, yang lain katong mau kasih berantakan sebegitu. Jadi secara tidak langsung tim kontra ini mengatakan bahwa judi tidak mendatangkan keuntungan bagi negara Indonesia gitu. Judi mendatangkan keuntungan tapi tidak boleh dilegalkan karena kita masih punya 99% orang-orang yang bekerja di dunia UMKM. Kalau bisa semua yang ada di negara kita dimanfaatkan, kenapa tidak? Karena ya sebenarnya judi itu tidak ada sesuatu hal yang membuat kita bahwa
tidak boleh melakukannya. Iya benar Kak. Tapi lebih baik berdayakan UMKM. Tadi Kak sempat bilang berdayakan semua sektor unsur. Tapi Cesi lihat sekarang UMKM di Indonesia diberdayakan atau tidak? Berdayakan kok. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa pemerintah pun tidak tutup mata dengan UMKM. Nah, karena sudah tidak tutup mata dengan UMKM ini, cobalah lihat lagi yang selama ini mungkin sudah mati dan diangkat kembali. Yang sudah mati ya Kak? Iya Ada dong. sektor pariwisata di Indonesia. Sekarang sudah kembali pulih karena pemulihan ekonomi. Berarti Kak secara tidak langsung mendukung kok? Saya mendukung semua kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi. Termasuk juga dengan melegalkan judi. Karena judi, rumah-rumah perjudian kalau di negara-negara lain itu mendatangkan pendapatan yang besar bagi negara. Pendapatan yang besar Dan Indonesia lagi membutuhkan pendapatan yang besar. Pendapatan yang besar bagi negara, saya setuju Pak untuk itu Kak. Tapi kita lihat di judi itu biasanya kasino-kasino punya bar-bar ya. Punya bar dan lain-lain, punya restoran. Itu mereka harga itu tinggi Kak. Katong lihat ini UMKM Doni. Itu katong kalau berarti Anda lebih pro untuk yang pasar kecil justru dibangun. Iya, karena katong punya sektor terbesar tuh di situ. Katong harus tahu diri Kak. Jangan kalau su tahu tapi diri. fokus pemerintah kekuatannya ke situ. Iya, katong tahu diri dong. Katong bukan negara, katong bukan Singapura. Tapi begini Kak. Sebentar ya. Begini, kecuali dengan adanya perjudian UMKM mati. Buktinya sekarang kan UMKM justru makin baik-baik sekali sekarang. Kan Indonesia sekarang lagi berada di fase memang pandemi, seluruh dunia mengalaminya, tapi Indonesia pun sekarang sudah mulai bangkit, UMKM diperhatikan gitu. Jadi ada perjudian pun UMKM tetap hidup gitu. Saya tetap hidup. Menurut Anda ya, UMKM sudah hidup itu, ya sudah tidak usah judi lagi Kak, buat apa? No, kalau bisa kita mendapatkan yang lebih, kenapa tidak? Kenapa tidak ya, betul. Iya, lebih itu ada banyak sektor yang lain Kak. Iya, semua sektor sudah diberdayakan. Misalnya pariwisata. Iya, pariwisata Indonesia masih banyak kok tempat-tempat wisata yang bisa dibangun. Ya, bisa dibangun. Apalagi? Contohnya di NTT ada channel-channel YouTube yang mempromosikan salah satunya channel BNS. Sudah nonton channel BNS jalan-jalan? Nonton kalau belum ya. Ya, terus? Itu kajian nanti kita lupa tiba-tiba begitu. Jadi pariwisata, UMKM dan pendapatan negara itu Kak, bukan saja hanya dari judi tadi. Pendapatan negara itu ada dari pajak, non pajak dan juga dari luar negeri. Pemirsa. Berarti guys. Teman-teman berarti ini karena seorang penyiar, saudara-saudara. Ya, pemirsa. Berarti secara tidak langsung Cesi ini mengatakan bahwa selama ini pemerintah tidak melihat sektor pariwisata. Pemerintah tolong Cesi secara tidak langsung Cesi mengatakan bahwa sektor pariwisata tidak diperhatikan oleh pemerintah. Padahal saat ini pemerintah lagi bersusah payah untuk kembali membangkitkan seperti Mandalika. Betul sekali. Dan judi itu menjadi salah satu destinasi wisata. Wow, destinasi wisata. Ketika dilegalkan, kemudian rumah-rumah judi yang ada di kita lihat di negara lain mereka mendatangkan pendapatan yang besar, itu juga salah satu cara menarik turis untuk datang ke negara. Gitu. Sebentar, di sini berarti kita sudah mendapat jawaban yang sangat kontra ya. Kamu menolak sekali bahwa ide itu dan di sini sangat mendukung sekali. Betul, tapi ide itu. Cesi menolak dengan alasan yang kurang jelas. Oke, baik. Menurut saya juga. Menurut Anda kan masing-masing pasti di sini kurang jelas, di sini jelas. Tapi kita agak bahas sedikit mengenai pelanggaran hukum tentang judi ini gitu. Karena judi ini adalah tindakan melanggar hukum. Bagaimana menurut Anda ini? Tadi sudah di depan kan kita sudah sempat singgung kan. Nah, coba boleh diperjelas lagi tuh. Jadi melanggar hukum sebenarnya judi ini bukan cuma satu jenis, banyak jenisnya. Nah, judi itu dia adalah sebuah yang tadi beta bilang kan permainan dan itu tuh hoki-hokian. Jadi kalau kotong memang benar-benar hoki, ya kotong akan mendapat. Kalau kotong hoki di situ, kotong akan dapat gitu. Dan kalau mau dilihat arisan, arisan. Saya pernah ikut arisan. Cesi ikut arisan. Orang tua saya sih. Nah, itu berarti orang tua Cesi juga sudah ikut salah satu jenis judi. Karena arisan kita mengumpulkan uang, kemudian diundi kan? Betul. Di lotre kan? Dan akhirnya dapat dan mengambil uang orang lain yang dikumpulkan. Stop sampai di situ. Tapi arisan itu konsepnya uangnya berputar Kak. Nanti dari situ, abis itu ke saya lagi. Sedangkan judi itu tidak kesempatan untuk dia dapat kembali uangnya itu kecil sekali Kak. Tidak ada mungkin. Tidak. Memang di arisan itu semua akan dapat, tapi kan hoki juga. Baik kok hari keluar. Kalau sonde ya berarti harus tunggu sampai kapan nama keluar. Istilahnya berarti itu hampir sama kayak judi. Dan judi juga begitu. Anda yang main-main arisan, Anda sudah melakukan praktik judi. Polisi tangkap. Kalau menurut beta arisan tuh bukan masuk dalam judi ya, karena nanti uangnya akan kembali ke kita dan itu berdasarkan kesepakatan pinjam gitu bersama. Ya?
Ya sama dong kayak judi juga ini hari kita sudah hoki, tapi mungkin besok lusa beta akan hoki gitu. Karena kan semua orang punya hokinya gitu kan. Punya itu hanya apa namanya alasan dari Kak saja. No, so Menurut beta karena alasan arisan dari itu Kakak pasti. sama alasan-alasan Anda Iya, semua. karena arisan itu pasti kawan-kawan. Arisan itu sangat pasti. Arisan itu nanti ketong akan kembali lagi dapat uang begitu. Sebenarnya tapi kalau judi itu tidak ada yang tidak ada yang menjamin bahwa ketong uang akan kembali. Faktanya orang-orang yang bermain judi pasti pernah menang, mungkin sudah pernah menang. Baik. Kita nanti kita akan lanjut lagi, ini panas sekali ya. Kita akan lebih seru lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang pasti akan dijawab secara apik oleh tim pro maupun tim kontra. Kita cheers dulu sebelum mulai pembicaraan kita yang lanjut akan sangat panas ya. Tadi kita bahas flashback sedikit mengenai arisan nih, yang tadi sempat kita bahas bahwa itu judi apa nggak judi gitu ya. Nah tadi tim kreatif sudah mencari tentang hal itu, bahwa itu bukan judi ya. Karena kalau ada judi itu ada taruhan di dalamnya, ada keuntungannya. Gitu. Baik. Tapi sahabat Kak, kamu mau bahas beta apa? masih mau minta Kak tolong perjelas dong. Tadi tanya soal dasar hukum, Kak langsung bahas ini arisan dan lain-lain. Tidak ada Kak pernyataan yang jelas bahwa kemana Kak mau menanggapi itu dasar hukum bahwa judi itu dilarang di dalam konstitusi Indonesia. Silakan Kak. Maksudnya judi itu menanyakan kenapa judi dilarang? Iya. Maksudnya tadi ada pertanyaan dari Kak analogikan dengan warisan dan lain-lain. Berasa Kak kurang menjawab Kalau menurut beta sebenarnya perlu ada landasan dasar hukum yang jelas, yang maksudnya yang betul-betul teoritis. Karena kalau dilihat dari sejarah kan tadi sudah jelas juga disampaikan Kak Agung bahwa dulu Belanda ada judi. Tidak perlu alasan atau dasar hukum yang jelas, berarti Kak kemudian pemerintah Indonesia dulu pernah menjadi fasilitator. Tidak ada beta kembali ke pernyataan yang tadi tidak ada dasar hukum yang jelas berasa bahwa judi dilegalkan. Berarti Kak melawan konstitusi nasional. Bukan dasar hukum yang jelas secara teoritis, tapi secara fakta Indonesia kan pernah menyelenggara. Iya, tapi Agung, tapi kan negara ini apa? Negara konstitusi, negara hukum loh. Negara hukum. Berarti rancu sekali Kak, masih rancu sekali. Menurut Anda tidak ada hukum yang mendasari itu? Iya. Dan hukum bisa berubah. Suatu saat baik, kita tidak akan berbicara hukum akan berubah dan lain sebagainya tentang undang-undang dasar dan lain sebagainya hal, tapi pertanyaan dari Chelsea sendiri bahwa tidak ada undang-undang yang jelas mengatur tentang judi ini disahkan di Indonesia. Betul sekali ya. Pak, ada undang-undang. Ada undang yang jelas. Ya maksudnya tidak boleh kan? Iya. Tidak boleh. Iya. Itu tidak boleh. Sip. Dan beta tambah sedikit soal arisan tadi. Kenapa beta boleh. Kenapa tadi arisan beta bilang seperti itu? Karena itu menurut beta. Maksudnya mungkin menurut teman-teman. Karena kalau menurut beta kan kalau judi itu dilarang. Tadi Cesi bilang dilarang oleh agama. Aku tahu singgung agama. Tetapi kalau arisan, memang arisan sudah termasuk judi. Tapi arisan sambil taruhan. Bukan. Gosip-gosip orang Punama itu juga. Itu juga. Kita bahas ke judi. Diam. Baik Ibu Cesi. Selalu meluas di mana-mana. Sampaikan itu. Baik. Kita bahas di judi saja. Judi Kak. Baik. Dan virus mana leh. Memang tidak ada undang-undang yang mengesahkan itu ya. Iya. Betul. Yang tadi dibilang itu bahwa judi itu dilarang di Indonesia. Pemerintah dulu pernah jadi fasilitator. Tapi Kak tidak. Itu Kak sejarahnya. sampai sekarang belum memberikan statement yang jelas ya. Pemerintah pernah menjadi fasilitator tertulis di dalam sejarah. Tapi tetap undang-undang tidak melarang itu ya. Itu sudah jelas. Bagaimana pemerintah bisa bertentangan dengan undang-undang? Baik Ibu Cesi. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita tinggalkan itu karena memang undang-undang jelas melarang judi ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Makanya tidak larang. Nanti kita taruh pasalnya di bawah sini biar Anda semua baca ya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya buat tim kontra nih. Ya, ini buat tim kontra. Bahwa di Indonesia sendiri kita tahu judi ayam. Cesi pernah tahu judi ayam? Tahu. Biasa di pasar-pasar. Sekarang itu atau di luar sana sedang menggambarkan bahwa judi ayam itu adalah suatu tradisi yang boleh dilakukan. Betul. Saya setuju itu. Judi ayam? Iya.
Tidak. Maaf. Saya pikir Anda setuju juga ya. Saya tiba-tiba saya tidak dengar Itu cerita refleks, tadi. Agung. Itu refleks Refleks, itu spontan, iya, dia itu biasanya- mendukung. Yes. Bentar, Kak, beta bicara dong, bisa kok. Natural Iya, dan iya. Iya, iya. Silakan Cesi bicara. Kesempatan bicara nih toh. Tadi biasa dengar mereka Ya, tentang judi. baik. Jadi sebenarnya taji ayam merupakan salah satu tradisi di Indonesia teman-teman. Dari dulu sendiri ketempun tradisi itu ada kalau dari ini Bali itu Ya. menambahkan keperkasaan, kejantanan. Lalu dari Goa sendiri itu dulu raja-rajanya sering untuk taji ayam untuk mengembangkan keperkasaan dan Ya. kejantanan sendiri. Betul. Tapi tidak disebutkan dan tidak ada sama sekali bahwa judi itu masuk dalam tradisi tersebut. Ya. Dan kalau kau tahu orang Sabu ada yang taji ayam tuh Kak. Dia Betul. bernama PI Manu. PI Ya, Manu betul. tuh PI dia Manu. punya ketua, dia punya apa? Ketua adat sendiri mengatakan bahwa PI Manu bukanlah judi. Ya. Jadi kalau PI Manu ada judi itu bukan tradisi. Iya. Itu adalah Itu mungkin hanya kebiasaan orang yang ditambahkan ke dalam tradisi tapi tersebut. faktanya kita tidak mau mengusik tradisi ya. Iya. Ya. Tapi memang faktanya sekarang karena zaman semakin berkembang orang membuat taji ayam itu sebagai judi dan kenapa dia termasuk dalam judi karena ada taruhan. Iya. Tadi jelas Kak, disampaikan. makanya lu bosong-bosong yang taji ayam terus kas masuk judi, bosong tuh salah. Iya. Stop, itu tuh Seharusnya tradisi itu yang tradisi sakral. ya? Iya, tradisi yang sakral. Iya. Sudah toh Kak, soal ada Itu orang tradisi yang sakral, lagi, toh. tapi prakteknya ada. Ya, taruhan prakteknya di ada, dalam tapi itu terjadi. salah. Sudah, cukup sampai itu salah. Tidak bisa. Itu Tidak salah. bisa. Dan Termasuk dalam apa loh? Itu pengingat kembali dalam judi. Karena ada taruhan Iya, tersebut. iya. Kalau sambung ayamnya sendiri tidak. Tidak, itu tradisi. Dan Ya, kalau karena itu tradisi. kalau ketong sampai memasukkan judi atau ketong sering untuk memasukkan apa ya kejahatan-kejahatan Oke. dalam tradisi tersebut, itu namanya ketong mencoreng ketong pun tradisi sendiri. Baik. Nah, Sam- tapi Ya, kembali lagi gimana? bahwa ketong jangan hanya berbicara bahwa fakta membuktikan. Ya berarti yang salah, toh Kak, sudah cukup sampai sini. bisa salah itu termasuk salah satu cara mereka untuk melestarikan juga kebudayaan di Dengan bermain judi. Makanya itu cara bisa jadi loh. Karena itu Iya. tadi itu Iya, tapi mendatangkan makanya turis salah. itu menjadi objek pariwisata. Kawan-kawan, itu Jadi objek salah. pariwisata. Iya. Makanya Beta tadi bilang kembali itu salah. Stop bikin begitu sudah. Kalau taji Casey ayam yang mengatakan bahwa saja. itu salah. Orang akan Judi orang sambil selama taji ini ayam itu enjoy salah. dengan taji ayam dan bahkan orang ada menikmati bahkan seru kalau ketemu ke pasar-pasar tuh seru loh. Oke, baik, baik. Berarti Kak dukung ya? Dukung dong. sekali ya? Dia dukung ini pakai baju pro. dia Lawan dukung. ini Kurang hukum berat. jelas kayaknya ya. Kurang Lawan jelas. hukum berat ya. Lawan hukum sekali. Baik. Pertanyaan berikutnya untuk tim pro nih ya. Pertanyaan terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Saya baca ya buat tim pro nih. Kita tahu bahwa judi dilakukan itu bisa mengikat seseorang dan bisa menjadi toksik. Oke. Ya, bisa menjadi toksik. Nah, dan adanya ilusi untuk mengontrol seseorang. Mengontrol. Iya, kayak mungkin terikat untuk mengontrol, ayo main lagi, taruhan lagi, dan lain sebagainya seperti itu ya. Itu kan toksik kan. Nah, tanggapan Anda mengenai hal ini bagaimana? Kalau menurut Itu kan bisa berpengaruh tentang psikologis seseorang, tentang rumah tangganya dan lain sebagainya. ya. Nah, mungkin kembali lagi ke tujuan dia. Sebenarnya kan tadi kita bilang kalau judi itu permainan. Jadi sebenarnya kalau mau mencari keuntungan di judi ya agak salah sebenarnya, agak salah. Berarti Kalau mencari keuntungan, Judi kalau itu mau mencari keuntungan yang besar, keuntungan, Kak. no, maksudnya kalau mencari keuntungan yang besar, maksudnya kan dibandingkan dengan kerja dan mendapat gaji kan di kerja Berarti, juga Kak, oke. kontra. Judi itu adalah permainan. Tadi kita bilang judi itu permainan sebenarnya, permainan yang memang kalau mau dibilang dilarang pun, maksudnya no lah, ini seru-seruan. Kemudian kalau ada Seru-seruan, taruhan ya sampingan lah gitu kan. Maksudnya soalnya apa dan kalau bicara soal mental dan lain sebagainya ya kembali ke pribadinya sebenarnya gitu. Dan kalau ada negara sampai urus orang punya diri badan, beta rasa agak ini sih kurang setuju. ya karena itu tuh mengganggu Kak. Ketemu Oke. judi itu Tapi- cenderung ya Kak. Ya, cenderung kalau orang judi itu cenderung untuk berbuat kriminalitas yang lain. Lalu judi itu Itu konstruksi sosial teman-teman. Itu konstruksi sosial. Tidak semua orang yang bermain ya judi tidak seperti semua itu. orang, tapi Iya, tidak cenderung semua ya orang. Kak, cenderung. Iya. Cenderung ke sana. Tidak selamanya. Saya tidak mau bilang Tapi cenderung tidak atau selamanya berarti ada toh, ada ini beberapa persen. Hanya toh. beberapa. Ya, beberapa persen sudah selesai. Baik. Kita rehat dulu sejenak. Boleh minum dulu Nona Cesi.
Nona Cesi sangat berapi-api walau karena mungkin pakai baju merah mungkin ya. Berapi-api tapi datanya kurang. Tapi Kak Junet pernyataan Ju masih ambigu dari tadi tidak ada. No. Kak Junet ada yang setuju, ada yang kontra. Tetap mendukung. Baik begini. Kita sudah berbicara lumayan lama mengenai hal ini dan sangat menarik. Gue percaya teman-teman yang di rumah menikmati hal ini. Dimanapun kalian berdiri terserah. Kita akan closing statement ya. Kita akan closing statement dari kedua belah pihak ya, dari Cesi maupun dari Kak Junet sendiri. Silakan dari kakak dulu, fokus ke kamera. Oke. Boleh sampaikan kepada teman-teman penjudi kita. Bukan ya, maksudnya ya tentang mungkin pro judi juga. Oke, baik. Jadi teman-teman menurut Beta, ketika teman-teman punya salah satu kesenangan, maksudnya kalau mau mau menaikkan, kan permainan ini kan juga menaikkan imun, apalagi tengah pandemi begini. Sebab apa, itu haknya teman-teman ketika tidak merugikan siapapun, hajar gas, yang penting ingat jangan berbuat kriminalitas, kemudian jangan melakukan hal-hal yang nanti akhirnya seperti tadi banyak konstruksi sosial yang muncul karena hanya datang dari pemikiran mereka saja, orang-orang yang sok sebenarnya ya. Baik. Salah satunya ini kan? Ya. Dia kayak sok itu tenganan sekali itu ya. Baik, silakan Nona Cesi sampaikan kepada pendukung-pendukung Anda yang melawan adanya judi di Indonesia ataupun di NTT sendiri. Ya, kawan-kawan semua yang di rumah, pokoknya yang nonton semua ini, Bem kasih tahu kalau judi itu sebenarnya salah. Teman-teman bisa cari uang yang halal, maksudnya yang baik, uang yang baik soalnya dari judi begitu. Lalu tadi Beta Kak Junet sedikit ada singgung tentang menaikkan imun. Ya, betul. Judi itu membangun ketemu hormon supaya katong senang. Nah itu tuh yang salah. Teman-teman bisa cari, ada di istilah ilmiah, nanti teman-teman yang edit mungkin bisa bantu Beta untuk taruh di istilah ilmiah di sini. Itu tuh toxic, istilah ilmiah ada. Jadi itu tuh perilaku yang berbahaya karena imun kita naik, hormon kita naik, kita cenderung perilaku tuh dia mau tidak ada proses, jadi mau hasil saja. Lalu selain itu dia menaikkan ketong punya hormon untuk senang. Jadi makanya ketong terus endorfinnya naik. Ya betul, makanya ketong terus mau judi. Kenapa orang judi itu kalau belum menang dong akan terus? Itu karena itu tuh. Karena mungkin efek endorfinnya itu ya, pas dapat senang dan dikejar itu terus. Baik. Jadi pesan Anda? Jadi pesan saya stop judi kawan-kawan. Sudah stop sampai situ. Hukum larang, semua larang. Baik. Beta larang. Luar biasa. Tepuk tangan dong tim kreatif yang sudah ada hari ini. Ya, terima kasih Cesi, terima kasih Om Kapitan, luar biasa sekali. Perdebatan yang sangat luar biasa. Boleh jabat tangan dulu mungkin supaya jangan clash. Terima kasih. Kalau ketemu semoga puasanya lancar ya Kak ya. Iya. Baik. Nanti Kak, santo atau kamu? Ini masih lebih muda kayaknya. Baik. Tapi Anda tunjuk tadi. Anda ya. Debat kok Kak. Oh baik. Jangan lupa buat kalian yang di rumah yang saat ini nonton, gue nggak tahu kalian nonton waktu siang atau malam atau kapanpun, gue cuma mau bilang jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Jangan lupa aktifin loncengnya. Dan kesimpulan dari gua adalah seperti ini teman-teman. Jauhi judi, dekatin saya. Nah, jauhi judi, dekatin saya saja. Nonton BNS Battle Club setiap harinya, ada pas kita kasih muncul langsung nonton ya. Beli baju DLST, dukung anak NTT. Saya kasih ingat nih ya, terima kasih. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo ya. Bye bye semuanya. See you. Are you ready for the next battle?